Suaranya kurang jelas. Atau putus-putus ya. Oke, dari Blitar. Terus ada Apotek Mitra Sahabat Mbak Nui. Ini dari Kalimantan ya Mbak Nui ya, dari Balikpapan ya, kalau nggak salah ya. Samarinda, Mas Oh, Aziz. Samarinda. Siap, siap Mbak Nui. Oke, terus ada Apotek Usyar A. Atas nama Bapak atau Ibu siapa nih? Atau Mbak atau Mas? Nggak Ibu, on. apotik di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Oh ya, aduh. Dari Kutai Barat. Gimana cuacanya Mbak sekarang Mbak? Lagi Cerah kah? musim, Mendung kah? Hujan? lagi cerah sih, cuma lagi sering musim hujan aja. Alhamdulillah. Namanya siapa nih Mbak? Kenalan dulu kita. Namanya Umi Syarah. Oke, siap. Terus lanjut ada Ibu Apoteker Juleha. Wah, ini pelanggan setia kita ya. Selalu hadir. Terus ada Mbak Isnul Afia, ada Mbak Novia, Mbak Purota Ayun, ada Mbak Ayu Lestari. Oh, banyak banget ini ya. Sudah hadir sudah 270 orang nih. Ada Bu Hani. Halo Bu Hani. Tidak pernah ketinggalan event-event kita nih. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi posisi di mana Ibu? Di rumah, di apotek? Di apotek. Alhamdulillah siap. Lagi hujan, stop ini. Oh, lagi hujan ya? Siap, siap. Oke, baik. Ini sudah jam setengah 4 lebih ya. Ini untuk materi hari ini, pematerinya Mas Fahmi ya. Mas Fahmi, guru kita ya. Jadi kita akan bahas untuk temanya hari ini, pusing karena keuangan apotek. Nah, ini nanti dikasih solusi Mas Fahmi tanpa ribet-ribet. Gitu. Mas Fahmi sudah hadir, Mas Fahmi. Halo, halo. Belum datang sepertinya ya. Oke, sambil nunggu Mas Fahmi, kita sapa dulu. Ini ada Pak Husna ini, ada Ibu Isti, Ibu Iva, ada Ibu Iwan. MSI ini siapa nih? MSI? Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Sepertinya nggak join audio ya MSI ini ya. Terus ada Mbak Nur Asmi, ada Mas Sodikun. Halo Mas Sodikun. Halo, halo Mas Asis. Halo, halo. Siap. Lagi di mana Mas Sodikun? Posisi? Lagi di rumah. Lagi di rumah, oke. Siap. Ada Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Susolowati, ada Mbak Suci Rahayu dari Apotek Rahayu. Terus ada Mbak Tea. Halo Mbak Tea, ini bener ya bacanya Tea ya namanya ya atau Mbak Ti? Halo, halo Mbak Tea. Iya, Ibu Hanik Tirta Farma hadir dari Blitar. Oh, deket Bu. Saya asli Tuban nih, Bu. Kalau ke Blitar nanti boleh Bu. Boleh ya main-main ke apoteknya ya, Ibu Hani. Terus ada Mbak Zahara. Mbak Zahara dari apotek mana nih Mbak Zahara? Oke, oh ya, sekedar mengingatkan ya teman-teman ya, yang sudah ikut SMK nanti malam kita ada remedial ya jam setengah 8. Jadi kita ulas kembali materi-materi dari pertemuan pertama. Jadi yang mungkin yang kemarin sudah ikut tapi masih belum paham, mungkin sudah paham awalnya terus lupa. Nah ini kita ulas-ulas kembali ya. Jadi biar selalu nempel ilmunya. Tuh, jadi kita ulas terus. Mbak Tia link remedial di mana? Nah, nanti kita share ya Mbak ya. Nanti ada saya, Mas Aziz, ada Mbak Caca, Mas Idus, nanti kita share linknya. Kemarin sudah ada di follow up ya sama tim kita. Oke, nanti malam siap. Oh, belum. Katanya belum. Oke, 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 oke. Siap, siap, siap. Nanti coba saya cek ya Kak Tia ya.
Oke, ini Mas Fahmi sudah datang sepertinya. Halo, selamat sore Mas Fahmi. Halo, halo. Halo, posisi di mana Mas Fahmi? Ini lagi. Kok kecil banget suaranya ya? Apa mikrofon saya ya? Betul ya, enggak. Mikrofon saya. Pak. Udah kedengeran belum, Mas? Udah. Jelas ya? Jelas ya Bapak Oke. Ibu, suaranya Mas Fahmi jelas ya? Oke, Mas Fahminya sudah siap Mas? Untuk share materinya hari ini, kita belajar hari ini. Oke, siap. Iya, baik, tanpa berlama-lama kita sambut guru kita, Mas Fahmi, Ustadz kita, Mas Fahmi. Siap, monggo Mas Fahmi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Aziz. Selamat sore semuanya. Saya cek dulu nih. Absen dulu. Ada Bu Hani. Wah, Bu Hani ini selalu hadir ya, Masya Allah, Ibu. Sehat, Bu Hani? Alhamdulillah, sehat Mas. Meskipun hujan terus tiap hari, tetap Oh, semangat. iya. Vitaminnya, Bu. Suplemen jangan lupa ya. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada Bu Afrina, ada Mbak Apoteker Nu ya. Ada Bu Umi, ada apoteker Juleha, ada apoteker Wani, banyak banget nih apoteker-apoteker sini ya. Salam kenal semuanya. Bagi yang belum mungkin pertama kali ya ikut MemDC Forum, perkenalkan nama saya Fahmi. Dulu saya sempat belajar sama Pak Andi di Indah Farma Bantul dan Brosot. Eh, sudah berapa bulan ini saya ikut di Balik Duit Club ya, share ilmu dan juga menjadi tim ahli bisnis di MDC Forum di MC gitu ya. Eh, pada kesempatan kali ini kita mungkin belajar lagi tentang gimana sih membangun laporan keuangan biar kita tuh nggak pusing-pusing lagi gitu ya. Kita sebagai owner khususnya eh, gimana caranya sih biar kita itu eh, bisa fokus sama pengembangan gitu ya. Jadi jangan nggak sibuk sama eh, perintilan-perintilan, karena kalau misalkan owner masih ngurusin perintilan-perintilan tuh berarti belum masuk ke tahap bisnis owner, tapi lebih ke operasional gitu ya. Oke, apakah Bapak Ibu masih pusing karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan? Gitu ya, biasanya kalau udah mulai nyatet gitu ya, lagi di awal-awal buka apotik, pasti pengeluaran lebih besar gitu ya. Tapi kok makin kemari pengeluarannya juga nggak terkendali gitu ya, termasuk piutang gitu kok. Piutang ini nambah terus, yang bayarnya sedikit gitu ya. Maksudnya piutangnya itu kok nggak terkendali, jadinya kita uang cashnya nggak ada. Lalu ada sering juga bayar utang supplier selalu terlambat. 30 hari ya sih ditanyain mbak gitu ya, sampai misalkan terlog misalkan ya. Maaf. eh, itu misalkan gimana sih caranya kita order itu biar bisa membayar supplier itu lebih tepat waktu ya. Gimana caranya kita pelajari ya. Laporan keuangan tidak akurat ya, laporan keuangan udah ada gitu tapi kok nggak sesuai ya dengan realnya, kok saya tuh nggak megang uang ya gitu, kok di laporannya besar banget ternyata uangnya nggak ada ya. Terus uang hanya untuk bayarin supplier gitu ya. Jadi uang tuh masuk rekening cuma mampir tok gitu ya, keluar lagi gitu. Mampir keluar lagi gitu. Lalu sulit mengambil keputusan bisnis ya. Gimana sih ini belanjanya berapa sih yang maksimal? Saya boleh belanja lagi nggak ya? Saya belanja apa? Lalu sulit mengembangkan bisnis ya. Perasaan kok stuck terus. Bisnisnya di situ terus. Masalahnya di mana? Ada nggak yang merasa salah satu dari ini? Coba chat.
Saya pengen tahu nih, ada nggak yang masih? Kalau nggak ada berarti ini materinya nggak perlu gitu ya. Ada yang masih pusing masalah seperti ini mungkin? Sama Mas Fahmi. Iya. Jadi saya Mbak Ibu Apoteker Kurata Ayun, Mbak Ayu Lestari, saya Mas. Mbak Kusmiati, saya Mbak Fancy. Ya, oke. Yuk kita belajar ya. Jadi ya kita mau bahas laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu ternyata ada levelnya gitu ya. 4 level pencatatan keuangan. Ada pencatatan dasar, terstruktur, ya, akuntansi lengkap, dan pencatatan berdasarkan analisis. Ya, bahasanya textbook banget ya, tapi coba kita cek. Dan cek juga masing-masing kira-kira Bapak Ibu udah di level mana nih. Ya. Pencatatan dasar ya, jadi level dasar banget. Ciri-cirinya fokus pada transaksi harian aja. Ya. Omset gitu ya. Terus pembelian gitu ya. Terus ada pengeluaran, bayar-bayar. Boleh ada pakai buku, ada pakai spreadsheet gitu ya. Kelebihannya mudah dilakukan ya, nggak perlu keahlian, tinggal ada buku gitu ya, udah ada formatnya, ikutin aja gitu. Kekurangannya nggak cukup untuk menganalisis keuntungan dan kesehatan keuangan secara menyeluruh. Oke, setuju ya? Jadi laporan keuangan gitu, oke tanggal 1 omsetnya berapa, tanggal 2 sampai akhir ketemu omsetnya paling akhir gitu ya. Tapi belum muncul eh, berapa persen sih HPP kita ya, berapa persen sih eh, margin kita, berapa sih rasio uang utang kita, berapa sih utang dagang kita, itu belum muncul. Utang dagang kita perbandingannya sama cash aman nggak sih, gitu ya, sehat nggak sih, itu belum muncul. Ya ini nih, untuk ini harusnya semua sudah ada di sini, sudah pernah melewati lah paling tidak ya, itu. Oke, kita masuk ke level selanjutnya. Terstruktur ya, dia lebih rapi karena udah ada nih pendapatannya gitu ya, biayanya per bulan udah ada gitu ya, berapa nilainya sudah muncul, asetnya, uangnya di bank berapa itu muncul, hutang dagangnya sudah muncul gitu ya, udah pakai sistem ya, bisa jadi sudah pakai sistem akuntansi, biasanya sudah include dengan software software POS ya, software dari apotik biasanya sudah ada gitu. Jadi sudah bisa identifikasi sebenarnya bagian mana nih yang terbesar biayanya keluar. Gitu ya. Gaji mungkin, ya. Apakah pengeluaran yang paling besar itu di pelunasan hutang mungkin gitu ya. Margin juga muncul biasanya. Ini udah muncul margin, sudah bisa dicek di akunnya. Coba dicek Bapak Ibu, di softwarenya Bapak Ibu, sudah bisa ngecek margin belum harian. Gitu ya, harusnya sih kalau kita mau masuk ke level selanjutnya kita harus tahu margin harian berapa, HPP-nya berapa ya. Tujuannya untuk apa? Menghasilkan laporan laba rugi sederhana gitu ya, menghasilkan laba rugi sederhana, kita tahu ini labanya sampai hari ini berapa gitu ya, tapi kita belum ngomongin cash flow, belum ngomongin neraca ya. Kelebihannya memberikan gambaran keuangan yang lebih jelas dibandingkan pencatatan dasar. Ya jelas ya, maksudnya sudah ada rasionya, HPP-nya berapa. Kita masuknya laba enggak. Jangan-jangan uangnya habis untuk bayar gaji, untuk sewa, sewa ruko, gitu ya. Lalu kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih besar, ya, lebih banyak, dan sedikit keahlian akuntansi dasar. Ya, anak akuntansi eh, tingkat SMK mungkin bisa ya gitu ya. D3 gitu udah bisa lah gitu ya. Pencatatannya sudah terstruktur. Kita masuk ke level ketiga, pencatatan akuntansi lengkap. Nah, ini sudah ada asetnya muncul ya, liabilities kapitalnya ya, atau kita bilang neraca
ya, timbangan bisnis kita. Jadi kenapa neraca itu penting ya? Untuk yang sebelum-sebelumnya udah lama di sini mungkin udah pada paham neraca fungsinya apa gitu ya. Kita bisa tahu pertumbuhan bisnis dari situ, berapa laba kita ditahan di situ, berapa uang kita, kesehatan keuangan di situ. Ya, selain dari laba rugi. Ya. Dan jangan lupa harus ada arus kas. Yang minimal ada 3. Laba rugi, neraca, arus kas. Itu sudah muncul. Dan juga dipastikan harus sesuai dengan uh, kaidah-kaidah dari akuntansi. Gitu ya. Jadi itu saling berkaitan tiga-tiganya. Ya, di SMK kemarin sudah dibahas sama Pak Andi. Gitu ya, apa sih hubungannya antara laba rugi, neraca, dan arus kas? Ya. Jadi Bapak Ibu yang mau remedial ya, itu jangan lupa dipastikan kita sebagai owner paham. Kalau misalkan kita ngambil uang gaji, atau kita narik uang prive gitu ya, atau kita ambil uang sebagai owner, kita ngambil uang apotek kita, itu apa aja yang berkurang? Laba hariannya, laba tahannya, cash kita berkurang, ya. Hubungannya sama neraca seperti itu. Dengan cash flow kita seperti apa? Itu ya, dengan laba rugi kita sebagai apa? Gimana sih cara kita ngambil uang apotek itu tidak mengganggu operasional. Jangan-jangan uang yang kita ambil tuh uang operasional, uang apotek, ya, dompet apotek, gitu ya, bukan dari pertumbuhan bisnis, gitu ya. Kita anggaplah sebagai apa namanya, bisnis itu sebagai tumbuhan, gitu ya, misalkan dia bertumbuh, ada hasilnya baru kita ambil. Jangan kita ambil malah mungkin akarnya, gitu. Jadi mau bertumbuh susah, gitu ya. Yang menggunakan software khusus ya. Jadi ada muncul laba rugi neraca keuangan arus kas. Itu biasanya ada software yang lebih lengkap. Tapi sekarang software yang seperti ini sudah banyak, gitu ya. Tujuannya memahami posisi keuangan secara mendalam dan menyeluruh. Sama seperti apa ya, manusia, gitu ya. Sama seperti makhluk hidup. Bisnis itu ada sehatnya, ada nggak sehatnya, gitu ya. Mana sih yang dikatakan bisnis itu sehat gitu ya. Kita nanti akan bahas di MDC forum yang lain, di menu-menu yang lain. Kita nggak bahas di sini karena kita fokus dulu di secara garis besarnya dulu. Nah, ini juga kalau kita udah di level 3, udah cukup untuk kebutuhan pelaporan pajak. Ya, ini akhir tahun ya, kita juga harus bangun pencatatan akuntansi yang lengkap. Apalagi yang udah PT nih, gitu ya. Itu harus punya pelaporan yang lengkap, yang harus sesuai dengan PSAK. Ya. Dan juga sudah cukup untuk mengambil keputusan strategis. Ini harus belanja berapa? Ini belanjanya harus di stop, ya. Ini pengeluarannya di stop. Itu harus bisa. Ya. Kelebihannya memberikan data yang akurat dan detail untuk analisis keuangan. Ya. Sudah detail sampai ke pengeluaran bulanan ini berapa persen untuk pelunasan utang dagang, berapa persen untuk bayar gaji, berapa persen untuk sewa ruko, saving sewa ruko, misalkan seperti itu. Ya, muncul persentasenya. Laba kita berapa persen? Oh, ini di bawah 10%. Berarti bulan depan kita harus jualin produk-produk yang marginnya lebih besar, lebih kenceng lagi. Gitu. Ya, jadi connect tuh nanti sama marketing, sama operasional. Dasarnya dari mana? Ya dari data. Data apa? Data keuangan. Seperti itu. Ini pencatatan akuntansi lengkap ini wajib untuk yang mau naik level. Ya, bisnis skala menengah dan besar. Apakah bisnis skala kecil nggak perlu? Nggak perlu. Malah dari dasar harusnya, dari awal itu harusnya punya catatan akuntansi yang lengkap. Biar apa? Terdokumentasi. Tadi awal ngapain, ya berapa posisi kita, ya munculnya apa, laporannya rapi. Seperti itu. Kekurangannya apa? Membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Gitu ya. Dibantu dengan software keuangan atau dengan konsultan keuangan. Ya. Kalau owner di posisi ini, udah nggak sempat lagi. Percaya sama saya, gitu ya. Nggak sempat lagi ngurusin, masukin akun satu-satu. Gitu ya.
Sempat, oke sempat gitu ya, tapi keteteran. Waktunya habis di situ. Kita harus bisa menjaga gimana kita itu tidak masuk lagi ke dalam operasional. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam operasional gitu ya, kita itu sulit untuk memberikan gambaran luas tentang bisnis kita. Kita mau ngapain tuh susah. Kita sibuk mikirin, aduh ini akun ini kenapa selisih terus ya? Cash flow-nya kenapa selisih terus ya? Kenapa ya kok utang dagangnya selisih terus ya? Tiba-tiba kok muncul utang dagang dari mana? Wah, gak sempat Bu mikirin bisnis kita mau berkembang gitu ya. Yang udah punya laporan keuangan aja belum tentu bisa fokus untuk berkembang gitu ya. Sampai sini paham ya? Ya. Dan seandainya pun punya software keuangan gitu ya, kita ngisinya itu harus membutuhkan pemahaman dasar akuntansi. Itu hubungannya antara laba rugi gitu ya, sama neraca sama sama cash flow. Ini masukinnya ke cash flow atau dia masukin dia ke laba rugi gitu ya. Itu butuh pemahaman dasar akuntansi gitu ya. Jadi seandainya Bapak Ibu punya software keuangan dan paham, itu bisa pakai gini. Atau mungkin admin keuangannya paham, silahkan. Gitu. Atau punya konsultan keuangan, lebih keren lagi. Gitu. Jadi namanya konsultan harusnya bisa paham cara ngisinya dan juga memberikan kita saran keuangan, ya analisis keuangan. Nah, level tertinggi, gitu ya, berbasis analisis. Ciri-cirinya apa, gitu ya? Sudah ada rasio keuangan, persentase laba bersih, misal. Perputaran stoknya cepat atau lambat, arus kasnya itu berapa, gitu ya. Arus kasnya itu cash flow-nya itu sudah positif enggak, gitu ya. Cash flow ratio-nya gimana? Cash ratio-nya gimana? Tornya gimana? Jadi kita sebagai owner kita megang ini aja, rasio keuangan. Nggak perlu kita laba ruginya sekian, cash flow-nya sekian, cash kita sekarang sekian, utang dagang sekian. Oke. Aman nggak ya? Waduh, ini berapa ya? Ini kalau kita mau bayarin utang dagang, kayaknya nanti cash-nya kurang, terus gimana nih? Nah, itu akan membutuhkan waktu untuk analisis lagi. Tapi laporan keuangan yang proper harusnya dengan kita lihat gitu ya. Kita lihat ini, oh ini cash-nya ternyata kurang baik nih. Gitu ya. Oh, yang operasional tolong bayar-bayar di stop dulu. Ya, seminggu jangan order dulu misalkan. Seminggu ini jangan ada pengeluaran dulu, misalkan seperti itu. Untuk ngejagain cash-nya. Kenapa cash itu penting? Kita bahas juga di menu-menu yang lain, ya. Membandingkan tren keuangan bulanan dan tahunan. Jadi kita tahu nih, kalau misalkan bulanan ini masa-masa puasa gitu naik, misalkan gitu ya. Dan di masa-masa ini misalkan lagi sedikit yang belanja karena hujan, kita stop belanjanya agak lebih di stop misalkan seperti itu. Kita bisa bilang kayak gitu ketika kita punya pencatatan keuangan yang valid gitu ya. Kita punya laporan keuangan yang bisa dibaca dan bisa dianalisa. Lalu sudah bisa mengendalikan pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Budgeting. Ya, sudah bisa budgeting nih. Ini bulan depan berdasarkan pengalaman sebelumnya kita butuh uang 10 juta untuk gaji dan 3 juta untuk ADM, misalkan seperti itu. Jadi langsung dipisahkan 13 juta di akhir bulan, ini harus cukup, misalkan seperti itu. Oke ya, jadi budgetingnya lebih efisien. Lalu kita juga sudah bisa membangun saving. Jadi uang laba kita, cash flow kita yang positif, ada laba ditahan yang gede, itu kita mulai bangun. Saving untuk marketing gitu ya. Jadi nggak motong dari laba rugi kita. Kita saving untuk depresiasi. Depresiasi itu adalah liabilities kita gitu ya, atau aset kita
itu yang menurun. Misalkan aset kita misalkan jadi misalkan ada AC gitu ya, yang harus diservis, ada motor apotik yang harus diservis. Nah, itu masuknya depresiasi. Atau misalkan Bapak Ibu gedung sendiri gitu ya, gedung sendiri nggak perlu sewa, tapi kita pasti akan ada masanya gedung itu perlu perbaikan, ya, atau mungkin mau perombakan, ya. Kita savingnya di saving depresiasi. Anggap aja itu sebagai depresiasi kita, ya. Lalu ada saving pajak, ya, biar nggak kaget nanti pajaknya itu numpuk misalkan, gitu ya. Di akhir bulan tuh langsung diambil gitu. Kita bisa hitung, gitu ya, dibantu dengan konsultan kita, gitu misalkan. Lalu ada net profit gitu ya. Jadi net profit kita udah bisa tahu net profit kita sekitaran sini, kita saving di situ. Oh, Jadi ini palanya bocah kayak DBM. tujuannya Halo. tujuannya adalah membantu mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Oh, bulan lalu persentasenya labanya gede gitu ya, 10%. Ternyata bulan ini kecil. Ternyata walaupun kecil omsetnya gede, tapi secara value gede dia nilainya misalkan gitu. Nggak apa-apa, berarti kita bulan depan ini kenapa nih kok laba ruginya kecil banget? Ternyata ada pengeluaran yang nggak perlu, misalkan seperti itu. Atau HPP-nya gede banget gara-gara ada barang ED, gitu. Barang ED gara-gara ada barang ED HPP-nya jadi gede. Makanya kita harus jaga-jaga nih barang ED kita bulan depan ini harus diretur atau dijualkan. Seperti itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi peluang dan risiko keuangan lebih dini. Jadi kita tahu nih peluangnya ke depan, oh ini di sekitaran sini misalkan kita punya uang nih, oke, kita punya uang, kita cek ternyata di kompetitor belum ada misalkan isi tabung oksigen misalkan gitu, isi ulang, kita mau pasang isi ulang berapa ya budget ini, kita pasang oke, gitu ya. Atau mungkin sebaliknya risiko keuangan. Ini kita uangnya cashnya sedikit banget nih, utang dagang gede. Ini kalau gini terus belanjanya, ya kita bakalan utangnya bakalan gede banget. Jadi gimana caranya? Gitu. Kita mikir, wah ini harus stop dulu belanjanya seminggu, nanti belanja seminggu lagi, nanti stop lagi seminggu misalkan. Kelebihannya apa? Kita sangat bermanfaat untuk pengembangan dan pertumbuhan bisnis. Ya, jadi kalau udah ada analisis rasio itu kita sudah tahu ini stoknya kurang baik nih, kita harus perbaiki di order. Atau misalkan bagian operasional harus lebih kencang lagi jualinnya, itu. Jadi kita bisa tahu pertumbuhan bisnisnya seperti apa. Neracanya kita lihat, neracanya bertumbuh nggak, gitu ya. Kekurangannya membutuhkan keahlian akuntansi dan analisis yang lebih tinggi atau bantuan profesional. Jadi banyak kejadian gitu ya akuntan gitu ya, akuntan yang udah kita hire gitu ya. Oke, dia bisa bangun laporan keuangan, tapi menampilkannya ke kita nih, ini maksudnya apa sih? Gitu kok amburadul, misalkan nggak bisa terbaca. Kita tuh maunya, ini saya mau ambil keputusan, tapi tolong buat yang lebih ringkas gitu misalkan. Atau misalkan dikasih grafik gitu. Oke. Harusnya akuntan itu bisa memunculkan laporan keuangan itu misalkan dalam bentuk grafik atau misalkan dalam bentuk tabel-tabel yang bisa kita analisis di bulan-bulan sebelumnya gitu. Selain itu setelah udah dilampirkan, sudah tertampilkan grafiknya, dia juga harus bisa memberikan kita saran keuangan harusnya seperti apa. Sayangnya kebanyakan akuntan itu tidak turun langsung ke lapangan. Kita di bisnis apotik. Jadi bahasa-bahasa yang akan dimunculkan oleh akuntan itu adalah bahasa-bahasa akuntan. Pak, ini cash flow-nya negatif. Oh, cash flow negatif maksudnya gimana nih? Ini Pak, OCF out-nya terlalu banyak gitu misalkan. Pengeluaran terlalu banyak. Pengeluaran yang mana gitu?
kemarin perasaan saya cuman bayar ini gitu ya. Kok minus ya? Harus tahu, harus bisa memberikan, oh Pak, ini ternyata pelunasan utang dagangnya terlalu gede. Kenapa kok terlalu gede? Ternyata bulan lalu belanjanya ngebum lebih daripada omset, eh, perkiraan omset kita. Misalkan belanja 100, tapi belanjanya 150. Uang masuknya cuma 100 gitu ya. Utang dagangnya 150, ya wajar. Nanti bulan depan utang dagangnya numpuk. Gitu ya. Kalau belanjanya nggak di stop, misalkan nggak diatur, hanya numpuk gitu. Gitu ya. Jadi harus bisa munculkan laporan keuangan yang bisa dibaca gitu ya, dan juga bisa memberikan analisis yang bisa kita langsung eksekusi gitu. Nah, oke, saya pengen bangun laporan keuangan misalkan gitu ya, tapi saya bingung nih mau mulai dari mana misalkan gitu ya. Bapak Ibu bisa coba cara ini gitu ya. Kita punya format namanya LHK LHB gitu ya. Jadi laporan harian kas ini adalah format simple sebenarnya, yang harusnya semua udah di level 1 juga harus punya laporan ini setiap harinya. Jadi misalkan saldo cash ini, laporan harian kas LHK, uang cash kita di apotik, saldonya bulan terakhir tanggal 30, ini November berarti Oktober, itu di 9 juta. Di tanggal 1 ada pengeluaran apa nih? Ada pendapatan omset shift 1 sekian, ada pelunasan utang dagang, ada pembelian cash, pengambilan owner, ada pendapatan dan setoran ke Mandiri, gitu ya. Setor ke bank. Nah, ternyata terakhir 1.186. Kita sebagai owner misalkan ngecek gitu ya. Kalau kita kalau bahasa akuntannya rekonsiliasi atau ngecek lah gitu ya, dengan uang cash nyatanya benar nggak sih cashnya kita ini 1.186 di tanggal 1. Oh, jadi memang nggak bisa direkap sebenarnya ya. Kalau mau nggak bocor gitu harusnya setiap hari ini dicek. Kalau kita nggak sempat ya finance gitu. Nah, ini laporan harian yang Bank Mandiri tadi, kita udah setor 1.800.000 gitu ya. Terus ada pembelian transfer Bu Ika, ada biaya admin, ada pelunasan gitu ya. Biaya admin lagi, dan pendapatan kredit. Dapatnya saldonya 18.172. Kita cek lagi, kalau misalkan di bank lebih enak ceknya ya. 18 juta, benar nggak sih saldonya sekian gitu. Paling enggak di situ kita udah membuat laporan udah punya pencatatan yang menghindari kebocoran, ya. Kebocoran dari kesalahan administrasi, seperti itu. Nah, dari sini data ini akan diolah menjadi satu laporan yang bisa dibaca, ya. Harus bisa dibaca, laba ruginya berapa dan berapa, itu urusannya akuntan. Bapak Ibu sebagai owner cuman butuh admin keuangan yang teredukasi, ya, teredukasi gimana caranya membangun laporan keuangan yang sesuai PSAK, ya. Gitu. Ya, kalau misalkan punya dana lebih, ya silakan hire akuntan, gitu ya. Kalau hire akuntan, saya rasa ini mereka itu bakalan paham lah gimana caranya membangun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, gitu. Tapi ingat, laporan keuangan juga harus mudah dibaca, kapanpun, dimanapun, gitu ya. Bapak Ibu lagi jalan-jalan, gitu ya, keluar kota, laporan keuangannya muncul, ya. Laporan keuangannya ada di grup WA harian, gitu ya. Oke, ini tanggal 18, harusnya cash flow saya ini udah positif. Kok ini masih negatif? Saya tanya, pelunasannya berapa? Saya cek gitu ya. Saya bisa cek pelunasan utang dagang misalkan gitu. Di laporan saya, pelunasan utang dagang ternyata udah 110% gitu ya. Wah, ini pelunasannya itu di stop dulu, belanjanya di stop dulu, berapa hari ini kita jualan dulu, fokus jualan. Seminggu, sampai kita sampai cash flow-nya positif. Seperti itu misalkan. Jadi di saat itu juga kita langsung bisa cek,
oh ini di apotik yang satu masalahnya ini, apotik 2 masalahnya ini, apotik 3 masalahnya ini. Oke, paling enggak H+1 ya, itu laporannya muncul. Ini tanggal 18, berarti laporan tanggal 17 muncul hari ini. Jadi kita tahu kondisi keuangan sebenarnya seperti apa. Seperti itu ya. Nah, checklist ini mungkin bisa membantu Anda. Biar kita tuh nggak pusing masalah selisih-selisih uang gitu ya. Dari tadi kita bahas tentang uang gitu ya, tapi jangan lupa ternyata stok opnam itu juga penting. Kenapa? Ketika persediaan kita nggak sesuai, di neraca kan muncul ya persediaan kita ya. Persediaan yang nggak sesuai akan mempengaruhi pertama HPP, yang kedua di neraca kita. Ya, jangan-jangan barang kita pada hilang, barang kita pada ID, ya akan mempengaruhi HPP. Dan sama juga kita stok opnam tiap hari, tapi laporan keuangannya nggak ada dan nggak disesuaikan dengan laporan keuangan, sama aja gitu ya. Sayang banget udah stok opnam seharian gitu ya, tapi di laporan keuangannya itu tidak disesuaikan. Nggak ngerti gitu ya. Kita laporan keuangan yang penting fisiknya sesuai dengan software, padahal disitulah kesempatan kita untuk membangun laporan keuangan yang valid. Ya Bapak Ibu, jadi mindset-nya mulai hari ini itu harus berubah. Saya stok opnam ini bukan hanya untuk mencocokkan fisik dan software aja, tapi juga mencocokkan dengan laporan keuangan saya. Agar laporan keuangan saya valid, saya bisa ngambil keputusan yang valid. Gitu ya. Saya udah tahu nih, pas stok opnam, barang ID-nya berapa, apa aja itemnya, nominalnya berapa, slow moving gitu juga, dead stock-nya berapa, gitu ya. Jadi muncul sesuai tuh, ketika di laporan keuangan saya ada rasio inventory, gitu. Misalkan ada TOR, ada itu, gitu ya. Ada barang saya itu umurnya berapa lama di gudang, apakah lebih dari 30 hari. Ternyata saya belanja saat ini nilainya ketika itu bisa dihitung gitu ya. Barang saya itu di gudang itu berapa hari sih rata-ratanya gitu ya. Jangan-jangan 60 hari, wajar ternyata uang saya itu nggak duduk ya. Ketika saya belanja, barang yang saya belanja itu belum keluar udah ditagih. Itu Bapak Ibu. Jadi laporan keuangannya itu harus ada tuh nilai inventory kita. Kalau nggak akan menyeluruh. Kita nggak tahu nih masalahnya dari mana. Dari persediaannya kah? Dari pelunasannya kah? Gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih masalahnya sebenarnya apa. Ya. Sudah dipastikan juga keuangannya sesuai dan rapi. Sesuainya seperti apa? Kita cek. Paling nggak tadi dari LHK, LHB tadi. Gitu ya. Formatnya silakan dipakai. Gitu ya. Simple aja seperti itu, tapi harus setiap hari dan diketahui oleh misalkan finance-nya gitu ya. Walaupun admin-nya ada, tapi semuanya harus tahu, dilaporkan, di print gitu ya. Di print. Sudah memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Nah, ini udah hukumnya wajib ya. Karena ketika kita mencampur adukan antara pribadi dan bisnis, kita nggak tahu nih bisnisnya bertumbuh atau enggak. Jangan-jangan bisnisnya bertumbuh tapi uangnya keambil pribadi, misalkan seperti itu. Oke. Lalu rekonsiliasi uang cash dan bank teratur. Jadi kita sebagai owner mungkin nggak setiap hari punya waktu untuk ngecek uang, misalkan kita 3 hari atau 4 hari sekali gitu ya, atau seminggu sekali, kita cek uang cash-nya. Kalau bank kan kita pegang. Ya. Dicek, benar nggak nih, kok selisih, kenapa? Kita tahu menanyain ke siapa gitu ya. Sudah pantau utang piutang kita, piutangnya berapa persen rasionya, utangnya berapa persen dengan cash kita, gitu ya. Kita tahu sehat atau enggak yang uang dari situ juga, salah satunya. Sudah adakah dana cadangan? Dana cadangan itu penting ketika misalkan ada, misalkan omsetnya turun, kita harus bayarin gaji gitu ya, harus bayarin PBF, nah kita punya dananya. Minimal berapa ya? Minimal kita punya 6 kali dari operasional kita bulanan, misalkan seperti itu. Silahkan disepakati, tapi nggak ada ketentuan khusus, paling nggak 6 bulan lah.
gitu ya. Krisis 6 bulan biasanya udah terlewati gitu ya. Kalau bisa 12 tahun lebih keren lagi. Lalu sudah bangun budgeting dan saving. Udah ngebudget nih untuk operasional berapa gitu ya. Untuk marketing berapa, saving pajaknya gimana gitu ya. Lapor keuangannya sudah bisa terbaca ya, harian, mingguan, bulanan. Jangan-jangan eh, belum muncul sama sekali gitu ya. Waduh, harusnya yang udah masuk klub Melek Club gitu ya di MDC, udah masuk komunitas kita, itu sudah punya laporan keuangan yang bisa terbaca gitu ya. Sudah ada evaluasi belum harian, mingguan gitu ya, arus kasnya, bulanannya. Ya, jadi bisa harian kita ngeceknya gitu. Bisa mingguan, nggak bulanan aja. Kalau bulanan ya wajib misalkan gitu ya, laba rugi dan neraca di akhir bulan kita cek ya. Atau mungkin di akhir tahun seperti ini kita tahu bulan depan tuh harus ngapain, tahun depan kita harus ngapain gitu ya. Mungkin dari saya itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu paling nggak silahkan apa namanya hire konsultan gitu, atau misalkan belajar silahkan ya. Kita semua menyediakan gitu ya, kalau Bapak Ibu mau belajar online bisa, atau mungkin belajar offline di roadshow-nya Pak Andi gitu ya. Kita punya Pak Andi insya Allah akan keliling Indonesia gitu ya, ngajarin kita secara langsung gitu. Kapan lagi tuh ya belajar langsung sama orang yang praktisi langsung gitu. Gimana sih uh, laporan keuangan ini ribet, saya bisa simpelkan gimana, cara bacanya gimana. Minimal sekali saya sebagai owner, saya udah gak sanggup lagi belajar yang aneh-aneh, saya pegangnya apa nih minimal gitu. Kita sebagai owner nggak perlu tahu sampai dalam-dalamnya, ya, tapi kita tahu gimana sih cara kita uh, memberikan keputusan. Kita sebagai business owner tahu gimana harus melakukan apa. Dan kita tahu uang omset itu setiap hari itu larinya kemana. Ya, sebagai owner kita tahu uang ini mau kemana. Berapa persen ke pelunasan, berapa persen ke ini, berapa persen. Itu ya. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mas Aziz, saya kembalikan ke Mas Aziz dulu ya. Oke, terima kasih Mas Fahmi, luar biasa sekali materinya ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa on mic ataupun via chat nggak Bapak? Boleh Nih ada Mas Idus nih. Mas Aziz di chat. chat, oke. Catatan akuntansi lengkap formatnya isi apa aja dari Mbak Tia. Gua silakan Mas Fahmi. Harus ada neraca, harus ada cash flow ya. Cash flow kan cash flow itu kan terbagi 3 ya. Cash flow operasional, ya, investasi sama finance ya. Ya umumnya operasional, kalau nggak ada utang bank atau investasi, cash flow operasional aja gitu ya. Nah, pengeluaran, jadi uang transaksi yang masuk gitu ya, omset kita, dan apa namanya keluar gitu ya, itu tercatat semuanya ya. Kalau misalkan laba rugi itu udah dari apa namanya akan sulit sekali ketika kita membangun format keuangan yang misalkan tiga-tiganya muncul sekaligus. Makanya kita butuh ada software gitu ya. Butuh ada namanya template gitu ya. Template misalkan template Excel gitu ya. Itu bisa metodenya macam-macam, tapi harus sesuai dengan PSAK gitu ya. Ketika kita potong uh, cash flow-nya gitu ya, ketika kita ngambil duit, cash flow-nya gerak gitu ya, laba ditahannya gerak, misalkan seperti itu. Oke, Mas Aziz, ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, siap. Jadi gini ya, untuk materinya Mas Fahmi ini kesimpulannya untuk bisnis apalagi terutama bisnis apotek ya. Jadi kalau kita pengen bertumbuh itu wajib sekali ada pencatatan keuangan. Nah, tapi pencatatan keuangan kita itu kita lihat dulu nih levelnya berapa. Levelnya masih di mana? Masih di pencatatan dasar,
terstruktur, sudah pencatatan akuntansi secara lengkap, ataupun pencatatan keuangan berdasarkan analisis. Nah, kalau untuk yang pencatatan berdasarkan analisis, nah ini kita sarankan itu bisa hire akuntan ataupun bisa join ke jasa pencatatan dan analisa keuangan dari MDC ya atau JPK. Nah, ini perbedaannya. Kalau dari hiring akuntan itu untuk pencatatannya memang sudah dapat lengkap ya. Jadi udah cukup lah dapat laba ruginya, neraca maupun cash flow-nya. Nah, tapi kalau ikut JPK, nah itu sudah disertai dengan laporan singkat yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun. Terus untuk analisanya pun untuk akuntan itu biasanya hanya bisa buat pencatatan saja. Nah, kalaupun yang pengalaman itu bisa baca, bisa analisa namun pakai bahasa akuntansi ya. Jadi bukan dari sisi bisnisnya. Sedangkan kalau Bapak Ibu pakai jasa pencatatan dan analisa keuangan dari JPK, dari MDC ini, analisanya kita sertai dengan strategi bisnis yang mudah dipahami dan bisa langsung dieksekusi. Dari sisi pengalaman pun kalau kita hire akuntan semakin berpengalaman akan semakin mahal. Sedangkan kalau di MDC kita juga sudah berpengalaman untuk sudah terbukti membantu ratusan pebisnis terutama bisnis apotek ya. Nah, terus untuk sharingnya kalau diskusi privat itu kan kalau Bapak Ibu hire akuntan kan hanya orang akuntannya itu saja. Jadi satu orang saja. Kalau mau hire 2 orang ya terlalu berat gitu ya bebannya ya, beban yang operasionalnya nanti. Nah, sedangkan kalau ikut di JPK kita dibantu 3 sampai 4 tim dari ahli keuangan maupun ahli bisnis. Nah, kayak gitu. Terus untuk biayanya ya pastinya kalau di JPK cenderung lebih murah, bisa hemat 50 sampai 70% per bulannya. Kayak gitu ya. Nah, bagi yang tertarik, nanti bisa hubungi kontak saya Mas Ais di sini atau Mbak Caca ya. Seperti itu. Oke, lanjut untuk sesi tanya jawabnya. Ada yang mau on mic untuk bertanya atau saya lanjut ke yang tanya di komentar dulu di chat? Ah, ini dari Ibu Sri Susilowati. Berapa persen untuk biaya saving sehat, marketing, depresiasi, tax, net profit, Mas Fahmi? Mungkin bisa dikasih sedikit-sedikit Mas Fahmi? Oke, jadi ngomongin persen ya Bu Sri ya. Em, persentase itu sangat bervariasi berdasarkan omset kita. Iya kan ya? Misalkan saya bilang persentase net profit saya itu kecil banget Mas. Cuman 8%. Tapi 8% dari omset 1M. Gitu ya. Beda Ya. ceritanya kalau misalkan 8% tapi omsetnya 100 juta. Beda ya Mas Aziz ya? Beda. Betul. Jadi kita bisa menentukan persentase biaya saving yang sehat ketika kita sudah punya laporan keuangan yang lengkap dulu. Jadi kita lihat tuh Mas, dari cash flow-nya, ya. Cash flow-nya positif enggak? Positif dulu, baru bisa saving. Kalau sekarang aja masih minus gitu ya, berarti kan kalau cash flow-nya minus, artinya adalah kita harus mengeluarkan uang dari savingnya, bukan, dari dananya apotik untuk membayarkan operasional kita. Gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sudah punya dana darurat gitu ya, saya nggak mau pegang dulu uang ini misalkan, tapi ketika kita masih cash flow, misalkan di awal-awal buka apotik ya, 1-6 bulan di awal, misalkan negatif, kita pasti masih istilahnya makan modal gitu ya. Itu cash flow-nya negatif. Nah, ketika cash flow negatif, kita nggak ngomongin dulu tentang saving. Gitu. Yang pertama kali kita munculkan adalah laporan keuangannya valid dulu. Dengan nyatanya benar. Ya, pencatatannya benar, setiap hari dicatat, setiap hari dilaporkan. Setelah semuanya muncul, semua biayanya sudah dikeluarkan, oke, cash flow-nya positif, kita bisa tahu, oh ini kita punya dana sekian, pertumbuhannya misalkan cash flow kita 15 juta, misalkan seperti itu, oke, uang 15 juta ini saya mau saving untuk marketing. Gitu ya. Cash flow saya mulai positif, gitu ya, sekitar
penjualan mulai rame, operasional saya nggak terlalu udah efisien, gajinya nggak terlalu gede. Oke, saya mau tiap bulan saya misalkan mau eh, saving untuk kurban karyawan saya itu misalkan, atau marketing. Jadi marketing setiap bulan saya habis sekitar 3 juta, paling nggak saya saving sekitar setengahnya itu misalkan. Itu bisa banget gitu ya. Begitu juga dengan depresiasi, harus dihitung dulu, ya kan? Depresiasinya asetnya apa aja? Berapa sih nilai depresiasinya? Kita punya template-nya untuk hitung depresiasi itu. Gitu. Nilainya berapa sih yang harus kita ini kan gitu ya? Dari nilai asetnya tadi. Ada perhitungannya. Tax juga gitu ya. Tax harus ngitung dulu dari omsetnya gitu ya. Dan juga net profit. Net profit ketika laba rugi kita udah valid ya tinggal ini aja kan. Tinggal pisahkan. Itu. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Bagaimana Ibu Sri? Sudah jelas ada tanggapan? Oke, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan dari Pak Tirta untuk jasa pencatatan keuangan, apakah termasuk pelaporan perpajakan juga? Jadi begini Pak Tirta, untuk jasa pencatatan keuangan ini kita bantu juga untuk analisa perhitungan pajaknya berapa. Kita juga bisa berikan sesi untuk edukasi terkait perpajakan. Nah, terkait untuk pelaporan pajaknya, mungkin bisa kita sambungkan dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta ada hadir di sini, Ibu Sinta? Iya, Mas. Halo. Oke, Selamat sore. boleh dibantu Ibu Sinta untuk pelaporan pajaknya gimana untuk peserta jasa pencatatan keuangan Ibu? Mungkin itu yang disampaikan seperti yang disampaikan Mas Ais ya. Kita bantu untuk analisanya gitu ya terkait sama teknisnya pelaporan pajaknya. Nanti mungkin bisa menghubungi ini ya ke Mas siapa ya? Mas Ais apa Mas Idus ya? Itu secara teknisnya. Gitu. Bisa, nanti langsung Jabir saya, Jabir Mas Idus atau Mbak Caca boleh. Oke, seperti itu ya Pak Tirta ya. Terima kasih Ibu Sinta. Oke, lanjut untuk pertanyaannya dari Mbak Purota Ayun. Nah, ini Mbak Purota, kalau pertama kali mau melakukan laporan keuangan, jadi mau cut off gitu, data yang diterapkan apa saja dan bagaimana caranya? Monggo Mas Fahmi bisa dibantu. Oke, untuk pertama kali biasanya kalau kita mau buat laporan keuangan yang lengkap itu kita bangun neracanya dulu, Mas. Jadi kita catat dulu semua asetnya kita, Betul. semua cash-nya, lalu hutang dagangnya, modal awal di awal banget itu buka berapa. Jadi kita bisa tahu eh, berapa sih aset kita gitu ya, berapa sih eh, hutang dagang kita, hutang-hutang bank misalkan gitu ya. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya apoteknya sudah berapa posisinya, labanya bertambah atau enggak gitu. Jadi gitu ya. Jadi ada beberapa biasanya pertama dari cash ya. Cash kita sekarang berapa? Boleh misalkan mau mulai di Januari. Berarti nanti tanggal 31 Januari itu harus dicatat semua cash-nya berapa, semua uang di banknya berapa, persediaan di software-nya berapa, hutang dagangnya per tanggal itu berapa, ya, apalagi ya, hutang bank misalkan Adita itu berapa, gitu. Jadi situ kita bangun neracanya dulu. Dari neraca itu kita jadi patokan kita untuk bulan-bulan berikutnya. Kita lihat nih neracanya laba ditahannya nanti, misalkan cash flow-nya positif, berarti nanti neracanya nambah. Ya, cash-nya nambah pasti kan gitu ya Mas ya. Kita untung Betul, cash betul. flow positif, nanti neracanya jadi tambah berat gitu. Oke. Siap, terima kasih Mas Fahmi. Jadi begitu ya Mbak Kurota Ayun. Nah, kalau misal Mbaknya mau cut off mulai melakukan transaksi keuangan, yang pertama kita set up neracanya dulu.
Nah, begitupun kalau Mbak Purwota mau ikut jasa pencatatan keuangan di kita, nanti step awalnya kita setup neraca juga. Nah, baru kalau neracanya udah jadi, setiap hari tinggal melaporkan, kasih laporan harian aja. Jadi kita yang rekap, kita yang olah, kita yang analisa, Mbak Purwotanya tinggal mengeksekusi saja gitu. Oke, lanjut pertanyaan. Ini kita masih buka sesi pertanyaan, Mas Fahmi. Eh, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Mas Aziz ya, karena Oke, siap. Pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau misal yang masih mau tanya-tanya, masih pengen belajar pencatatan keuangan lagi, nah bisa kontak nomor di sini ya. Ada kontak saya Aziz sama kontaknya Mbak Caca. Bisa ke Mas Idus juga. Kalau Mas Idus kan pasti terkenal ya, teman-teman udah kenal semua sama Mas Idus ya. iya, karena kan kasus apotik bisa beda-beda, Mas Aziz ya. Betul, Nanti betul. mungkin dibuat apa namanya, buat janji aja biar bisa private meeting sama sama Mas Aziz sama saya, nanti bisa diatur waktunya. Nanti lebih terbuka lah, istilahnya lebih private kan. Masalah keuangan kan sensitif. Betul. Gitu, jadi kita ngomongnya langsung. Betul. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang belum sempat bertanya atau mungkin ada konsultasi mau sharing, boleh kontak saya, boleh kontak Mbak Caca, Mas Idus. Nanti kita jadwalkan untuk sesi private via Zoom seperti ini. Nah, nanti kita bantu gimana pencatatan yang baik, gimana kendalanya seperti ini, nanti kita berikan solusinya. Insya Allah kita bantu. Boleh nanti Japri ya. Oke, mungkin kita buka pertanyaan terakhir ini ya, Mas Fahmi ya. Sebelum kita Boleh. akhiri ya. Ini untuk pertanyaannya dari Mbak Isti. Kalau misalkan sudah berjalan lama dan lupa modalnya gimana, lupa modalnya berapa, gimana menentukan modal awal kayak gitu ya? Ya, itu nanti memang nggak akan persis sama ya, nggak akan persis sesuai karena kita nggak tahu modal awalnya, tapi kita bisa pakai neraca itu ya. Nanti bisa dibantu sama finance kita ya. Kita bangun neraca untuk tolak ukur awal lah. Tolak ukur awal, kita mau lihat perkembangan dari yang misalkan mulai bulan ini ke depannya gitu ya. Nanti bisa kok di apa nih bangun modal awalnya itu berapa diperkirakan nanti. Nanti itu. Banyak kok karena yang ikut laporan keuangan ini biasanya juga udah pada jalan apoteknya udah lama gitu ya, udah 2 tahun lebih, 3 tahun lebih itu kita bangun neracanya gitu. Itu Mas Aziz. Baik, Mas Fahmi. Oke. Terima kasih Mas Fahmi atas materinya yang luar biasa sore hari ini. Alhamdulillah ya kita dapat insight baru, dapat ilmu baru. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya hadir kita belajar di sini. Semoga ilmu yang di-sharing oleh Mas Fahmi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di Zoominar Rabu depan ya. Saya Aziz izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahmi, Mas Aziz. Sama-sama Ibu.